Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mitra-mitra agro dimanapun Anda berada? Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang hama penggerek pada buah kopi atau PBKO pada tanaman kopi. Ya, ini hama yang sangat luar biasa dan hama utama pada tanaman kopi. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya ini adalah nama saya adalah Adi Nugroho dan saya salah seorang yang mengawal produk-produk agro pada PT Natural Nusantara dan ini adalah latar belakang saya. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya, kita lihat kembali pada kebun kopi, ya, manfaatnya apa yang bisa kita dapatkan dengan kebun kopi? Yang pertama adalah penghasil devisa, ya, tentu saja tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita hindari bahwa kopi ini adalah penghasil devisa. Juga sebagai sumber pendapatan dari petani, penghasil bahan baku industri, ya tentu saja industri yang berbasiskan kopi. Kemudian penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah, ya. Nah, ini yang penting lagi adalah mencegah erosi. Jadi beberapa lahan yang cenderung mengalami kemungkinan erosi, maka tanaman kopi ini adalah alternatif untuk membantu supaya mencegah terjadinya erosi dan sekaligus mendapatkan sumber pendapatan, ya. Nah, yang berikutnya adalah wisata kebun kopi. Ya, biasanya ini wisata kebun kopi ada juga kafenya di situ untuk membuat suatu tempat wisata, ada kebun kopinya dan sekaligus minum kopi di tempat. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya, ini adalah kopi yang sehat dan ini adalah kopi yang sakit. Ya, kopi yang sehat dan kopi yang sakit. Karena apa? Karena ada lihat tandanya di sini, ada sebuah titik kecil yang ada di bagian pantat di sini yang berlubang. Dan ini akan menyebabkan rasa pahit kalau ini dipetik kemudian tercampur dengan kopi yang sehat, ya. Jadi rasanya nanti akan menjadi pahit karena apa? Ini biasanya bentuknya sudah mulai remah dan di dalamnya sudah mengalami kerusakan akibat PBKO ini, penggerek buah pada tanaman kopi. Nah, kita lihat teman-teman mitra-mitra sahabat-sahabat agro tentang siklus daripada hama penggerek buah kopi ini. Pertama, dia bisa menurunkan sampai 40% produksi kopi. Ya, kemudian siklusnya ini sendiri dari telur hingga dewasa hanya kurang lebih sekitar 24 hingga 45 hari saja. Nah, kumbang betinanya hidup lebih lama daripada kumbang jantannya, ya. Jadi hingga sampai 90 hari. 190 hari sementara kumbang jantannya lebih cepat bisa 100 sampai 120 hari saja. Dan ini, kumbang betina ini yang telah kawin akan mencari buah kopi yang baru untuk peletakan telurnya. Begitu dia mengalami perkawinan antara kumbang jantan dan betina, maka kumbang betinanya ini akan segera mencari buah kopi yang baru untuk meletakkan telurnya. Dan kumbang jantan ini kadang-kadang ya sering hidup di dalam buah kopi yang terserang. Jadi kumbang betinanya mencari buah kopi baru untuk meletakkan telurnya, diikuti nanti kumbang jantannya, dan kemudian jantan-jantan ini hidup di dalam buah kopi yang terserang. Dan kumbang ini akan mampu bertahan pada buah kopi kering dan yang menghitam, baik yang masih menempel di tanaman atau yang telah jatuh di tanah. Ya, jadi dia mampu tidak hanya pada buah kopi yang masih nempel di tanaman, tetapi juga yang sudah jatuh di dalam tanah. Jika tidak dikendalikan, nah ini yang terpenting, dalam waktu 1 tahun, kumbang betina ini mampu menghasilkan sampai 100.000 ekor, ya, kumbang baru. Coba bayangkan ya teman-teman, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau misalnya kita punya kebun kopi, ya kita tidak mengendalikan hama ini, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka hampir di seluruh antero sekitar kawasan, maka akan terserang hama ini secara sporadis, ya, karena dia mampu untuk menghasilkan sampai 100.000 ekor per tahunnya kumbang betina ini, ya teman-teman semua. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya. Kemudian kita lihat di sini adalah perilaku daripada serangga ini. Serangga ini sangat aktif terbang pada jam 4 sore hingga jam 6 sore. Jadi sore dia akan baru terbang dan mencari tempat untuk berkembang. Ya. Dan ini hanya berpihak pada tanaman kopi saja. Jadi dia
inangnya itu tidak terlalu banyak ya, tetapi dia banyak pada buah kopi saja. Dan ini yang patut dicatat bahwa dia bergerak di tanaman di sekitar tanaman kopi ya. Kemudian larvanya dan dewasanya ini menggerek biji kopi yang telah mengeras. Jadi ini bisa menggerek pada tanaman kopi. Jadi biji kopi ini bisa kita lihat, ini titiknya ada dua, ya titiknya ada dua berarti ada kemungkinan hama ada di situ. Dan biasanya ini ada kumbang jantannya di dalam sini ya. Nah kemudian biasanya begitu kita pecah walaupun sudah hijau seperti ini, maka yang kita lihat adalah bagian dalamnya sudah dirusak atau dimakan oleh larvanya dari penggerek buah kopi ya. Ini adalah telurnya, larvanya, kemudian pupanya, dan ini adalah imagonya ya yang dewasanya, dan nanti akan berputar terus demikian rupa. Kemudian sahabat-sahabat semua ya, bagaimana gejalanya? Gejalanya adalah ya pada umumnya kumbang ini ya, kumbang ini akan menyerang pada semua jenis tanaman kopi, baik itu Arabica, Robusta ataupun Liberica. Jadi ketiga jenis tanaman kopi yang ada di Indonesia ini bisa terserang oleh kumbang ini ya. Kumbang betina menyerang pada buah muda, artinya dia untuk mendapatkan makanan sementaranya ya, setelah 8 minggu setelah pembungaan, dia nanti akan meletakkan telurnya juga di situ ya. Ini untuk mendapatkan makanan sementara. Kalau dia meletakkan pada buah tua, maka dia untuk berkembang biak ya. Jadi dia akan meletakkan telurnya dan masuk ke dalam itu, menggerek pada buah kopi dan meletakkan telurnya, dan dia kemudian pergi ya. Kalau dia menyerang pada buah muda, dia akan masuk ke situ untuk mendapatkan makanan sementara. Ini biasanya 8 minggu setelah pembungaan kopi-kopi tadi diserang oleh kumbang ini. Kemudian ya, kumbang ini ya dimulai dengan menggerek pada bagian bawah buah, yaitu biasanya adanya ditandai dengan adanya serbuk gerekan ya. Sudah ada bentuk kayak lubang, kemudian ada serbuk gerekan, maka ini adalah sudah digerek oleh kumbang ini. Nah sahabat-sahabat dan mitra-mitra agro ya, ada dua kerusakan yang kemungkinan terjadi. Yang pertama adalah gugur buah muda ya, gugur buah muda atau gugur buah kopi muda. Jadi kalau masih muda, maka kemungkinan dia nanti akan gugur atau lepas dari tanamannya. Yang kedua adalah dia akan kehilangan ya, kerusakannya adalah kualitas hasil panen dan kuantitas hasil panen ini akan hilang. Artinya tanaman kopinya secara kuantitas nanti agak kopong, dan secara kualitas ya, bila ini tercampur dengan biji kopi yang sehat dan tercampur dengan prosesnya, maka kualitas kopi akan menurun ya. Nah ini kerusakan yang terjadi akibat gerekan kumbang ini ya, penggerek buah kopi PBKO. Lalu bagaimana sahabat-sahabat tentang pengendaliannya? Yang pertama adalah kita melakukan pemangkasan semua ranting tua yang tua dan kering serta tidak produktif. Nah ini kita pangkas. Kemudian mengumpulkan sisa tanaman untuk dijadikan kompos ya. Sisa tanaman dan juga sisa kopi yang jatuh di tanah. Ini perlu ya, karena kumbang ini suka juga pada kopi yang jatuh di tanah. Jadi dia tidak melihat kopi ini menempel di tanaman atau dia jatuh di tanah ya, ini tentu saja harus dikumpulkan ya, dijadikan kompos ya. Artinya ini dimasukkan ke dalam tanah. Sisa-sisa ranting ini, sisa-sisa tanaman ini, dan sisa-sisa kopi yang jatuh di dalam tanah dijadikan kompos, dimasukkan dalam tanah dan ditutup. Yang berikutnya adalah kita lakukan sanitasi, yaitu penyiangan gulma. Ini biasanya untuk tempat sembunyi daripada kumbang ini, karena gulma ini bisa untuk tempat sembunyi sekaligus menunggu waktu sampai sore hari dia berkeliaran lagi ya. Jadi menunggu waktu sampai sore biasanya bersembunyi di gulma-gulma di dekat tanaman kopi. Jadi gulmanya mesti dibuang ataupun disiangi. Sahabat-sahabat agro ya, yang berikutnya adalah kita melakukan kultur teknis. Jadi setelah kita membersihkan ranting, kemudian membuang biji-biji kopi, membersihkan gulma ya, kita masukkan ke dalam lubang, kita tutup. Nah baru kemudian kita lakukan dengan kultur teknis. Yang pertama adalah
petik bubuk ya. Ini dilakukan 15 hingga 30 hari menjelang panen raya ya. Jadi sebelum kita panen buah kopi, kita memetik buah yang sudah ada lubang-lubangnya, yang terserang dan lain sebagainya. Nah, buah ini kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan baru kita siram dengan air panas ya. Supaya apa? Supaya larvanya mati, supaya pupa menyatu, dan kalau ada dewasanya, jantannya juga mati. Jadi ini mengurangi serangan kumbang PBKO ini ke masa depannya. Ya, kemudian secara kultur teknis kita lakukan dengan rampasan atau racutan. Ya, ini dilakukan setelah atau pada akhir panen raya. Jadi semua buah kopi yang lebih besar dari 5 mili yang tersisa pada ranting dipetik. Jadi ini diambil setelah panen raya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan lelesan, yaitu lelesan itu adalah semua buah yang jatuh di tanah dikumpulkan dan dijadikan bahan baku untuk pembuatan kompos. Ya, jadi kalau masih ada yang tersisa, kadang-kadang terjatuh secara tidak sengaja dan sebagainya, kita lakukan dengan lelesan. Dan ini kita jadikan untuk membuat bahan baku kompos. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, bagaimana kalau kopi ini sudah disimpan ya? Kalau sudah disimpan, upayakan kadar airnya di bawah 12,5%. Ya, ini untuk mengurangi kemungkinan kumbang ini menyerang di gudang kopi ya. Jadi kita kurangi kadar airnya menjadi kering. Keringnya adalah sekitar di bawah 12,5%. Kemudian kita lakukan pemupukan ya. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, pemupukan ini sangat penting ya. Kita lakukan dengan pemupukan yang seimbang ya, dengan menggunakan jenis dan sesuai anjuran serta dosis sesuai anjuran untuk mempercepat pemulihan tanaman ya. Ini kita sudah singgung di proses pemupukan tanaman kopi. Dan kemudian pemupukan kopi ini dilakukan secara berkala sesuai dengan dosis anjuran untuk memicu waktu pembungaan yang relatif seragam. Jadi dapat memutus siklus hidup daripada kumbang ini. Nah, sahabat-sahabat agro, pemupukan ini kita harapkan rutin. Ya, kita harapkan rutin dengan harapan apa? Dengan harapan adalah waktu pembungaannya relatif seragam. Jadi kalau pembungaannya tidak bersama-sama dalam suatu kawasan, maka akan memudahkan ya kumbang ini berkembang biak di mana-mana. Artinya dia memiliki tempat untuk dia berkembang dengan baik. Tetapi kalau pembungaannya relatif seragam, maka siklus hidup daripada kumbang ini akan terputus dengan sendirinya. Nah, sahabat-sahabat agro, ya, yang berikutnya adalah pengendalian gulma setelah panen. Sekali lagi ini penting, ya, karena apa? Karena untuk memudahkan sisa-sisa buah kopi yang terjatuh, serta ya tidak digunakan gulma ini untuk tempat bersembunyinya daripada kumbang di saat pagi atau sore hari. Ya. Kemudian kita lakukan pengaturan pohon pelindung. Nah, sahabat-sahabat agro, ya. Pemangkasan pohon pelindung ini penting ya, karena kalau terlalu rimbun ya ini nanti bisa, pertama adalah perkembangan daripada kumbang ini biasanya akan lebih cepat ya, karena kumbang ini tidak terlalu suka dengan sinar matahari ya. Jadi perlu kita lakukan pemangkasan. Jadi temperaturnya kita perbaiki, kelembabannya kita atur sehingga iklim agroklimatnya tidak disukai oleh kumbang ini, sehingga kumbang ini siklus hidupnya tidak terlalu panjang dan tidak suka dengan kondisinya temperaturnya panas ya. Nah, berikutnya, ini sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ini yang sangat penting adalah pemberian natural BVR. Ini adalah salah satu musuh alami ya daripada PBKO atau penggerek buah kopi. Jamur ini adalah musuh alami daripada kumbang kopi ini ya. Ini bisa dilakukan penyemprotan mulai dari sejak awal tanam ya. Kemudian sebelum berbunga kita sudah melakukan penyemprotan ini dengan dosis 1 sendok per tangki 15 liter. Ya, kita lakukan untuk pencegahan dari awal ya teman-teman dan sahabat-sahabat agro. Kebutuhan daripada 1 hektar ini ya kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 kilo ya. 1,5 kilo atau kurang lebih sekitar 10 sampai 15 kotak untuk penyemprotan ya.
dilakukan 3 kali aplikasi per musim tanam. Ya, ini bisa dengan sore hari. Karena apa? Karena kumbang ini sukanya jalan-jalan, sukanya keliaran adalah pada waktu sore hari antara jam 4 sore sampai jam 6 sore. Ya, ini kita semprot dengan BVR secara berkala. Ya, untuk yang dikendalikan adalah ya daerah-daerah yang memiliki kelembapan di atas 80 dan temperaturnya sekitar 25 derajat. Tetapi ini kita lakukan hampir di semua tanaman kopi dan pernah kita lihat pada tanaman kopi di Aceh. Ya, ini mendapatkan penyemprotan yang sekali 2 kali penyemprotan pada waktu itu di lahan di kebun di Aceh, mereka sudah mendapatkan produksi yang cukup meningkat ya. Jadi sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi kita semprotkan dari sejak awal sebelum adanya pembungaan, dan setelah pembungaan munculnya buah-buah tadi masih bisa kita semprotkan sekali lagi atau 2 kali lagi untuk menjaga supaya kopi-kopi ini kita sehat, tidak terserang oleh kumbang penggerek buah kopi. Nah, ini adalah BVR, Beveria bassiana, bagaimana dia menyerang pada musuhnya, yaitu musuh alaminya kumbang ini ya. Ini kita lihat, berarti kita setelah menyemprotkan BVR ini ya sahabat-sahabat agro, kita lihat ya serangga yang terinfeksi oleh BVR. Kemudian kita amati lagi jumlah atau ranting yang terserang. Jadi kita lihat titik-titik putih ini berarti BVR sudah mulai berkembang pada bagian dalam dan bagian dalam tanaman. Ya, kita lihat pada buahnya, kita lihat pada buah berlubangnya, dan kita lihat pada hama kopinya yang terinfeksi oleh BVR ini. Jadi setelah kita menyemprotkan kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari, kita lihat buah kopi kita ya, kita lihat rantingnya, kita lihat buahnya, kita lihat hamanya ya. Apakah itu sudah berkembang BVR kita untuk mengamankan buah kopi kita ya. BVR ini untuk menyerang musuhnya yaitu kumbang ini, karena ini adalah musuh alaminya BVR ini ya. Kita lakukan pengamatan ya, baru kemudian kita lakukan penyemprotan lagi kalau dirasa perlu. Jadi kalau serangan-serangan yang berat, maka ini kita bisa lakukan penyemprotan ini bisa seminggu 2 kali atau minggu sekali ya, kita lakukan penyemprotan setelah kita lakukan pengamatan dan evaluasi. Dan sahabat-sahabat agro, kita juga bisa memasang pemasangan perangkap serangga ya. Ini ada beberapa macam yang ada di sana, bisa kita dengan menggunakan perangkap serangga ya, biasa kita lihat, kita beli ataupun kita cari di balai-balai penelitian kopi. Nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, tadi kita sudah cerita tentang kultur teknis secara mekanis dan secara biologis, yaitu musuh alaminya melalui BVR. Tetapi kita juga punya tanaman kopi ini memiliki hama penggerek ranting. Hama penggerek ranting coklat dan hama penggerek ranting hitam. Ini adalah yang coklat, ini adalah yang hitam. Dua-duanya sama-sama penggerek. Jadi selain hama penggerek buah kopi, maka tanaman kopi juga memiliki hama penggerek ranting. Ya. Nah, ini adalah hama penggerek ranting yang ada di bagian dalam ranting kita. Cirinya adalah rantingnya ada lubang seperti ini, kemudian ditandai adanya bagian pucuknya yang mengalami berwarna kecoklatan, akhirnya lama-lama gugur. Dan ini kalau kita lihat di bagian rantingnya sudah ada larvanya, ada pupanya, ada ulatnya seperti ini. Dan ini adalah yang dewasanya, yaitu ini adalah penggerek yang berwarna coklat. Nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ini juga bisa kita kendalikan, kita atasi dengan musuh alaminya yaitu BVR. Jadi kita sekali semprot untuk mengatasi penggerek buah kopi, sekaligus mengatasi penggerek ranting. Jadi kita semprot untuk mengatasi kedua penggerek hama kopi ini, baik pada buahnya maupun pada rantingnya. Sekali semprot, 2 hama teratasi. Nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, demikian tadi tema kita pada kali ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Terima kasih telah menonton video ini ya, bisa dibagikan ya, bisa diinformasikan untuk teman-teman tanah pekebun kopi ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan tetap semangat pagi.